Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pikma Channel dimanapun Anda berada, senang sekali saya Muhammad Lukman Hakim Hasibuan kembali menyapa dan membersamai hari-hari Anda pada hari ini. Pada hari ini kita telah kehadiran tamu yang sangat kita hormati, yaitu Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan, Bapak Dr. Haji Impun Siregar, MA. Beliau hadir bersama-sama kita pada hari ini kita akan bicarakan seputar informasi keagamaan. Perlu kita sampaikan bahwa podcast Hikmah Channel ini adalah sarana podcast yang diinisiasi oleh Kantor Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, dan berada juga lokasinya berada di Kecamatan Medan Amplas. Pada hari ini tema kita adalah seputar moderasi beragama. Sebagaimana kita ketahui bahwa moderasi beragama itu pada saat sekarang ini sudah sering diinformasikan dan disampaikan kepada kita. Namun sebelum kita berbincang-bincang lebih dahulu seputar tentang moderasi beragama, terlebih dahulu kita sapa narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan, Bapak Dr. Haji Impun Siregar. Assalamualaikum Pak Kakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Pak Kakan? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali Pak Kakan pada hari ini Pak Kakan bisa berhadir bersama-sama kami. Pak Kakan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di RPJMN tahun 2020 ada satu istilah, dan ini bagian dari nawacita Bapak Kabinet Presiden Jokowi waktu itu tentang moderasi beragama. Seiring dengan itu kita melihat bahwa di berbagai media, kemudian kegiatan-kegiatan sering kita diperdengarkan tentang istilah moderasi beragama ini. Kami pada hari ini mencoba ingin mempertegas, karena kita melihat bahwasanya ini leading sektornya adalah kelihatannya Kementerian Agama. Apa itu moderasi beragama, Pak Kakan? Terima kasih ya. Tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pak Lukman, bahwa memang moderasi beragama ini berasal dari tadi RPJM ya tahun 2020 ya. Kemudian ditindaklanjuti dengan rencana strategis dari Kementerian Agama, yang mana tentu salah satu ya leading sektor daripada moderasi beragama ini adalah Kementerian Agama. Jadi moderasi beragama ini sebenarnya ini kalau kita lihat yaitu definisinya cara pandang praktek daripada beragama seseorang secara menerus-menerus, praktek beragamanya, bukan ajaran agamanya yang dimoderasi, tapi melihat praktek seseorang itu dalam kehidupan mengamalkan agamanya itu, yaitu tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu liberal, dan tidak juga terlalu ekstrim radikal, radikal dan terlalu mendalam, istilahnya kira-kira gitu ya. Jadi berimbanglah dia, artinya seimbang dia, jangan terlalu rasional kali, jangan terlalu rigid namanya, gitu dia. Itu dia. Baik Pak Kakan, Indonesia ini kan adalah sebuah negeri yang berada di sebuah kepulauan, dan memang kita pahami bahwa negara kita ini memiliki banyak ribuan pulau. Di samping itu juga kita kaya dengan berbagai macam budaya, kemudian berbagai macam suku, kemudian agama, juga kelompok sara, etnis, dan lain sebagainya. Tentunya Pak Kakan, ini kan menjadi sebuah potensi yang besar sebenarnya kalau kita memahami istilah moderasi beragama ini dengan dalam perspektif keilmuan. Artinya kita memahami moderasi beragama ini dalam perspektif yang sangat luas, kemudian inklusif. Kita melihat bahwa memang ketika sebuah negara itu
mereka heterogen, kemudian plural. Ternyata kalau kita perhatikan beberapa negara di dunia ini, negara-negara yang mereka heterogen, kemudian menerima perbedaan, keberagaman, kita melihat negara itu maju memang, begitu. Maju luar biasa dengan berbagai macam perkembangan peradaban, keilmuan, dan teknologi. Nah, oleh karena itu, tentunya satu sisi, agama ini kan mengandung subjektivitas. Nah, ketika tadi Pak Kakan mengistilahkan bahwasanya moderasi beragama itu adalah perilaku keagamaannya itu yang perlu diperhatikan, kemudian difahami dengan sebaik-baiknya, bukan agamanya itu. Bukan agamanya itu. Nah, kita melihat dengan berbagai macam etnis, kemudian agama yang ada di negara kita ini. Kalau begitu Pak Kakan, sejauh mana ini moderasi beragama itu penting di negara kita yang begitu beragam dan plural ini? Terima kasih. Seperti apa yang disampaikan tadi, di negara kita Indonesia ini, ya termasuk juga Medan, Sumatera Utara, dan Medan ini termasuk juga miniatur Indonesia, miniatur mini Indonesia, karena hampir sama. Bahwa di negara kita ini kan seperti apa saya majemuk, pluralitas, ya, sangat plural, sangat majemuk, heterogen, yang punya agama berbeda-beda, suku, ras, dan semuanya. Dan tentu kalau kita lihat dengan keberagaman ini, macam mana menjadi keberagaman ini menjadi kekuatan bagi kita, kan? Betul. Bukan kelemahan. Ini yang kita harapkan. Macam mana perbedaan itu, kemajemukan itu menjadi kekuatan bagi kita dalam rangka untuk memajukan Indonesia ini. Jadi tentu dalam rangka untuk memajukan ini, potensi kalau kita lihat dengan keberagaman itu kan potensi untuk konflik itu cukup besar. Cukup besar. Ras, suku, bangsa, apalagi contoh Kota Medan ini. Potensi suku dan di Indonesia ini termasuk orang yang keras-keras gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa terlaksana, bisa kerukunan umat beragama terjaga. Jadi kenapa? Ya, inilah pentingnya moderasi beragama ini. Nilai-nilai moderasi beragama ini yaitu yang pertama itu kan ada 4 itu sebenarnya. Kalau kita secara umum, yang pertama moderasi beragama itu yaitu ya komitmen kebangsaan. Ini kita harapkan. Ya, komitmen kebangsaan, bahwa kita komit, kita satu pemahaman bahwa negara kita ini ya agama itu sesuai dengan ya negara kita. Pancasila itu sesuai. Jadi jangan lagi ada nanti agama yang mengatakan bahwa agama itu tidak sesuai dengan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, semua agama yang ada di Indonesia ini ya cocok. Jadi jangan, kalau ada paham-paham yang mengatakan bahwa agama ini nggak cocok, Pancasila nggak cocok, itu udah lari daripada apa. Jadi NKRI harga mati, dan inilah yang harus kita bangun di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua tentu ya toleransi. Toleransi itu mengajarkan kepada kita untuk saling menghormati, saling menghargai, menerima perbedaan, mengedepankan persamaan, saling kerjasama. Inilah yang kita harapkan nilai-nilai daripada moderasi beragama ini. Kemudian anti kekerasan. Anti kekerasan itu maksudnya bahwa semua agama menyuruh damai. Tidak ada satu agama pun yang menyuruh supaya tak damai, kan gitu. Islam mengajarkan, Kristen juga cinta kasih, Hindu Trihita Karana, ada di sana Buddha, Sarya Dharma. Ini mengajarkan semua macam mana kedamaian. Contoh Islam ya rahmatan lil alamin, kan. Islam itu bukan hanya untuk Islam saja. Tapi Islam itu juga untuk berguna untuk semua sekalian alam. Jangankan manusia lain, binatang, hewan pun berguna, kan gitu. Ya ajaran Islam itu ya rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk Islam saja. Saya rasa pun begitu juga dalam konsep Kristen, begitu juga ya. Di Kristen itu juga begitu. Kasihannya sesama manusia ya. Ada seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu saling menyayangi gitu. Saling menyayangi. Janganlah di Roma 12 itu ayat 17 itu kalau nggak salah. Kalau nggak salah di situ ada, janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Maka berbuatlah kepada semua orang. Ini konsep Kristiani, kan gitu. Juga itu juga di Buddha begitu juga. Ya Sarya Dharma itu saling mengasihi, saling menasihati, saling mengingatkan di dalam kebaikan.
Tirihita Karana juga Hindu. Jadi semua ini mengajarkan untuk kedamaian. Tidak berarti salah satu indikator daripada moderasi beragama adalah anti kekerasan. Ya. Kemudian juga akomodatif terhadap budaya-budaya lokal lah. Jadi lokal. Macam mana ini jadi kekuatan budaya kita di sini. Enggak salah suku dengan suku saling menjatuhkan. Konsepnya ada kan ajaran pengamalan macam orang Melayu begini, orang Batak sepertinya udah. Macam mana macam orang Batak ini? Ada Dalian Natolu, Kahanggi Moran, boleh. Jadi kekuatan sesama manusia saling menghormat, enggak mandang agamanya kira-kira itu. Nah, itu dia. Jadi begitu juga di Melayu pun begitu juga. Jadi enggak usah saling menjatuhkan, tetapi macam ini budaya yang menjadi kekuatan bagi kita. Nah, itulah inti daripada moderasi beragama itu ke sana. Jadi ini suatu keharusan. Di Indonesia ini kan negara kita majemuk, pluralitas, maka moderasi beragama ini adalah suatu keharusan yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita, apalagi khusus dalam rangka praktek keberagaman kita. Nah, baik, luar biasa Pak Kakan ini. Beliau banyak menguasai beberapa literasi kitab-kitab suci nih tentang moderasi beragama. Pak Kakan, begini, ini dalam hal kita beragama ini kan kita akan, tadi Pak Kakan mengatakan ada kesepakatan universal, nilai-nilai kebaikan yang barangkali itu disinggung dari komitmen kebangsaan, kemudian tadi ada disebutkan anti kekerasan dan sebagainya. Toleransi. Nah, satu sisi kita melihat agama ini ada juga nilai-nilai privat. Nah, tentunya ini seakan-akan kita melihat ada dikotomi antara nilai-nilai universal dengan nilai-nilai privat tadi. Oleh karena itu, tentunya leading sektor dari moderasi beragama ini adalah pemerintah, adalah Kementerian Agama. Tentunya Kementerian Agama pasti memiliki peran yang sangat luas dalam mendorong kemudian mewujudkan terciptanya moderasi beragama di Indonesia ini. Menurut Pak Kakan, bagaimana peran Kementerian Agama ini dalam mendorong dan mewujudkan Indonesia yang berperilaku dalam hal konteks beragamanya moderasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Jadi sebenarnya kalau peran Kementerian Agama itu cukup besar sekali ya. Sebagaimana tugas pokok daripada Kementerian Agama itu ya, memberikan bimbingan penyuluhan, keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Jadi semua agama. Jadi Kementerian Agama itu bukan hanya satu agama tapi semua agama di sana kan gitu. Jadi ini berperan semua ya, berperan kepada masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama tadi. Jadi tadi saya secara pribadi, makanya itu tadi saya sampaikan, menerima perbedaan. Perbedaan itu pasti ada. Contoh, dalam konsep teologi ketuhanan, pasti berbeda-beda. Betul. Makanya harus menerima perbedaan itu. Berbeda-beda konsep Islam tentang Tuhan saja, Allah itu mungkin berbeda dengan Kristen, Kristiani ya, mungkin berbeda dengan Hindu, Buddha. Jadi menerima perbedaan ini ya saya harapkan kepada masyarakat supaya kalau yang namanya tentang yang ada perbedaan, ya udahlah berbeda, nggak usah dipaksakan lagi untuk sama. Gitu, jangan paksa, nggak usah caci mencaci lagi. Saya kan nggak enak juga kita tengok ada di TikTok antara ini dengan ini saling menyerang tentang masalah konsep ketuhanan. Tak sama itu nanti, tak jumpa. Silakan saja dengan Islamnya, dengan tauhidnya, kemudian juga dengan Trinitasnya Kristen, begitu juga dengan agama yang lain. Silakan saja. Kalau dipaksakan pun tak jumpa itu nanti. Yang jelas macam mana orang dekat dengan Tuhan, itu aja. Ya, sama-sama dekat dengan Tuhan. Islam penganutnya itu, umatnya itu dekat dengan Tuhan. Kristen begitu juga dekat dengan Tuhan. Begitu juga Buddha, Hindu. Yang susah ini nggak mau dekat dengan Tuhan. Ini yang susah kita, tak mau tahu dengan Tuhan. Kalau orang itu dekat dengan Tuhan, saya yakin orang itu akan baik. Iyalah. Makanya saya kata apa? Kita kan dalam Islam juga zikir, ingat kepada Tuhan. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard. Yaitu orang-orang yang selalu berzikir, ingat kepada Allah. Dikala berdiri, dikala duduk, dikala berbaring, posisi manusia kan begitu. Dia harus ingat dengan Allah. Begitu juga tadi konsep apa tadi Matius 22
ayat 37 sampai 37, 38, 39. Di situ kan disebutkan juga kasihlah Allah dengan segenap hatimu, dengan seakal budimu, dengan segenap akal budimu, dan itulah hukum yang terutama dan pertama. Itu di ajaran mereka. Artinya mereka juga mengajak supaya dekat dengan Tuhannya. Silakan saja. Jadi ini kita ini dakwah kita ini ya orang yang nggak mau dekat dengan Tuhan inilah. Jadi kita ini penyuluh agama, kita semua agama, ya inilah gunanya tugas kita peran Kementerian Agama ini supaya mendakwahi kepada agamanya. Kalau orangnya itu baik dekat dengan Tuhannya, saya yakin tingkah laku umatnya pun akan baik. Silakan saja. Kalau masalah, bahkan dibilang Gus Dur, agama ini karena ya agama ini maksudnya Indonesia ada karena keberagaman. Kalau nggak ada keberagaman tidak ada Indonesia. Kira-kira gitu ya. Jadi yang beda jangan disama-samakan, yang sama jangan dibeda-bedakan. Itu Gus Dur, mantan presiden. Yang beda jangan disama-samakan, yang sama jangan beda-bedakan. Ini harus prinsip kita. Karena kalau ini nanti beda-bedakan, nggak diapakan, secara penelitian bahwa memang potensi konflik agama ini luar biasa ini. Kalau tidak dipelihara dengan bagus. Potensi Indonesia ini, penelitian Kementerian Agama itu nomor 1 itu politik tinggi, kerusuhan. Baru ekonomi. Yang ketiga apa? Agama. Jadi orang agama kalau suruh agama ini nanti bisa jadi masalah nanti. Tengoklah masalah ekonomi aja dibawa agama. Betul. Ada demo di sana. Kalau dibawa agama-agama terpancing, mudah kali mengajak orang dengan membawa nama-nama agama. Seperti menjual agama. Menjual agama. Ini makanya orang kita terprovokasi begitu ya. Ada kepentingan politik dia kadang agama yang dibawa-bawa. Ini yang susahnya kita. Jadi harus bisa kita umat ini memilih dan memilah ya, mana yang bagus, mana yang tidak. Itu dia. Baik Pak Kakan, ini Kementerian Agama itu di dalamnya itu kan berbagai macam unit-unit, berbagai macam perangkat-perangkat satker begitu ya. Apakah di Kementerian Agama ini ada sebagai media yang mempopulerkan dan menyampaikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat? Karena saya mendengar unit pelayanan teknis sampai ke kecamatan itu seperti KUA, kemudian ada penyuluh-penyuluh kita. Mereka ini ada, tentunya bukan hanya sekedar melaksanakan pernikahan begitu ya untuk KUA. Kemudian penyuluh-penyuluh agama bukan sebatas hanya menyampaikan dakwah di bidang agamanya masing-masing saja dalam perspektif masing-masing, tapi juga ada ranah yang inklusif di situ yang perlu disampaikan kepada masyarakat, penyuluh kita dan KUA kita. Bagaimana peran penyuluh dan KUA di Kementerian Agama Kota Medan? Jadi gini, tadi kan saya sampaikan ya, tugas pokok daripada Kementerian Agama itu yaitu pembinaan, pelayanan, bimbingan kepada masyarakat semua agama. Jadi tentu menyampaikan pesan-pesan agama ini kan ada ya penyuluh agama kita. Dari Kementerian Agama semua agama ada di sana. Semua agama, semua agama. Ada Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Sama-sama ada penyuluhnya ini. Ada penyuluhnya. Tentu di dalam rangka untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan di tengah masyarakat, ada ya mungkin secara klasik ataupun dengan menyampaikan pesan-pesan itu dengan dakwah, dengan bicara dakwah bilhal, akhirnya dengan bilqaul kan, dengan ceramah, dengan diskusi kan bisa ya ini. Tapi saya beberapa kali saya sampaikan sama KUA, kepala madrasah semuanya, tolong dalam rangka untuk menyampaikan pesan-pesan agama ini ataupun pesan-pesan Kementerian Agama ini, tolong memakai media kalau bisa, apalagi di era digital ini. Seperti ini di KUA Medan Amplas ini, alhamdulillah. Medan alhamdulillah di KUA Amplas ini ada podcast. Ada podcast. Hari ini kita bicara moderasi beragama, mungkin besok bicara pernikahan, munakahat. Inilah yang disampaikan ke masyarakat. Jadi saya harapkan, ini beberapa kali saya sampaikan kepada aparat Kementerian Agama, maksudnya personil kita, bikin ada media, TikTok, ada Instagram. Kalau itu kita sampaikan, pesan-pesan yang ada di tugas pokok kita,
Ini bisalah kita menguasai media. Sekarang ini siapa yang menguasai media? Inilah yang nampak kan gitu. Jadi tolong kepada seluruh penyuluh agama, kepala madrasah, bersatu padu berkolaborasi kita macam mana. Ini pesan-pesan agama ini silakan saja. Seperti saran dari Pak Dirjen beberapa hari yang lalu berkunjung ke KUA Medan Amplas ini. Alhamdulillah. Itu dia mengharapkan. Menyampaikan supaya ada media-media seperti itu tadi lah, media yang bisa menyampaikan pesan-pesan Kementerian Agama itu. Jadi alhamdulillah di sini mungkin hampir nanti KUA kecamatan se-Kota Medan ini kita harapkan memiliki podcast seperti apa yang ada di Medan Amplas ini, ya. Karena itu yang sekarang ini kan banyak melihat. Banyak melihat. Kalau ceramah berapa orang lah yang mungkin paling 100, 200, 300. Ini dunia maya ya. Tapi kalau ini media online ini ribuan dalam waktu sekejap. Pesan-pesan ini, pesan-pesan kedamaian, pesan-pesan moderasi beragama, nilai-nilai moderasi agama bisa sampai kepada masyarakat. Itu dia. Jadi saya harapkan seluruh penyuluh agama, apalagi KUA didoronglah anggota-anggota kita ini supaya bisa bekerja dengan baik. Baik, berarti Pak Kakan berharap di era digital ini para penyuluh agama, kemudian KUA, kemudian madrasah memanfaatkan kemajuan digital ini media digitalisasi ini harus kita kuasai. Media informasi, siapa yang menguasai media informasi biasanya ini yang nampak yang baik lah gitu kira-kira. Berarti harapan semoga semua penyuluh agama, pendidikan di sekolah-sekolah madrasah selalu memanfaatkan perkembangan zaman ini melalui media. Tapi Pak Kakan, satu sisi perkembangan digital ini, media ini kan satu sisi ada juga unsur negatifnya. Karena kalau kita perhatikan banyak paham-paham asing yang bernuansa kekerasan masuk juga ke media dan ditonton dan disaksikan oleh masyarakat, kemudian generasi-generasi kita. Menurut Pak Kakan, apa yang kami sampaikan ini apakah ada lagi tantangan-tantangan lain tentang perkembangan di era digital ini dalam melaksanakan moderasi beragama ini? Jadi sebenarnya kalau kita lihat perkembangan zaman, era digitalisasi, ataupun transformasi digital, pasti positif negatifnya itu ada. Macam mana positifnya itu kita kembangkan terus, kan gitu Negatifnya itu dampak negatifnya banyak. Ada juga, itu maksud saya. Tapi dengan banyaknya nanti yang baik-baik yang kita sampaikan, akhirnya yang negatif tadi mungkin bisa hilang. Kalau ditengoklah itu contohnya kekerasan, apalagi dialog agama kita lihat masih ada, kita tengok menjelek-jelekan. Saya lihat banyak. Dan itulah yang kita, jadi peran contohnya di sini kan kita tengok antara, saya sering mengenai dialog keagamaan. Antara Juma dengan ini kan kita tengok sering. Betul. Antara ini Simika ada baru-baru ini aku tengok saling menjelekkan, saling apa di situ. Kurang pas gitu. Kurang pas di situ. Di media sosial betul. Jadi inilah yang kita apakan sama penyuluh agama kita supaya jangan mengikuti yang seperti itu gitu. Jadi pertentangan bisa dibicarakan kan gitu. Enggak usah melalui media dan sebagainya. Tapi itulah zaman ini sekarang. Kan orang yang suka kalau bertentangan kan. Ini yang ditengok orang jadi jadi kemajuan zaman mungkin yang lain-lain juga film yang tak bagus kan banyak itu apanya. Dampak negatif daripada kemajuan zaman. Tapi positifnya kita apakan? Lebih banyak kita berperan di situ dan kita menyampaikan pesan-pesan itu nanti ini yang akan terlihat. Kalau lama-lama yang terlihat masyarakat kan kalau contohlah kita penyuluh agama kita hampir 300-an di Kota Medan. Masing-masing menyampaikan pesan-pesan kedamaian kebaikan kan dengan sendirinya yang lain itu kan akan hilang dia. Jadi inilah peran kita pasti dampak jeleknya itu apa? Saya pun pemahaman agama saja pun kadang banyak juga muncul aliran sesat. Pemahaman ini dibikinnya sampaikannya ini. Padahal nggak seperti itu kan gitu. Jadi aliran sesat kan sudah ada ciri-cirinya 10 dari MUI Jadi ini konsep MUI Islam lah dulu. Ada 10 karakteristik aliran sesat. Yang susahnya sekarang ini sesat tanpa aliran. Aliran sesat sudah ada. Sesat tanpa aliran artinya pendapat pribadi. Disampaikan melalui media-media begini-begini bisa membingungkan umat. Makanya
ya masing-masing memperdalami ajaran agamanya gitu. Saya yakin gitu, kalau itu agama masing-masing mempelajari agama masing-masing, insya Allah nanti saya yakin mereka ya akan paham tentang ajaran agamanya. Kalau paham tentang ajaran agama dia, saya yakin tidak mau menjelekkan, tidak mau memaki-maki, tidak mau kedamaian akan tercipta di Kota Medan ataupun di Indonesia ini. Nah, luar biasa dengan Pak Kakan ini, banyak wawasan seputar tentang moderasi beragama yang beliau sampaikan kepada kita. Saya juga sepakat ini Pak Kakan, kalau melihat dunia maya itu kita lihat ada perdebatan antar umat beragama publikasi di media sosial. Saya kira hal-hal seperti itu kalau mau diperbincangkan di forum ilmiah yang tertutup tidak boleh di media sosial. Dialog itu harus kita terapkan. Seperti itu. Dialog keagamaan. Kota Medan ini itu kelebihannya. Satu, potensi konflik Medan ini kan cukup besar. Tapi dengan adanya dialog kita rawat ini, kalau sesama tokoh-tokoh ini, pemuka-pemuka agama ini kan gak ada yang berantem ini. Yang berantem ini akar rumput yang kadang muncul. Betul. Di bawah ini, ini. Kalau yang ini kan udah sama-sama pahamnya ini kan kayak gitu. Jadi di akar rumput inilah kadang. Tapi harapan saya sebagai kepala kantor Kementerian Agama Kota Medan, memang potensi kadang konflik ini ikuti juga aturan pemerintah. Seperti pendirian rumah ibadah. Ketaatan pada hukum, Bang. Hukum. Jangan hanya nanti sur sendiri, karena udah ada udah ada dari pemerintah. Contohnya pendirian rumah ibadah. Ikutilah peraturan bersama itu. Jangan nanti pula dilanggar, itulah memicu konflik. Ini yang sering terjadi. Tidak sesuai ataupun mengajarkan menyampaikan agama kepada orang yang sudah beragama, mengajar dan sebagainya. Nah, itu dia kadang terjadinya intinya. Baik, makasih Pak Kakan, luar biasa. Memang Indonesia adalah sebuah negeri yang besar, kemudian dengan berbagai macam etnis, suku dan agama. Tentunya keberagaman ini pemirsa menjadi kekuatan bagi kita kalau kita memanfaatkannya pada hal-hal yang baik. Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia tentunya harus menghormati segala perbedaan yang ada persamaan di tengah-tengah masyarakat kita, dan tentunya kita berharap Indonesia menjadi lebih bermartabat di mata dunia. Baik pemirsa podcast Hikmah Channel dimanapun Anda berada, barangkali Pak Kakan terakhir ada closing statement, pesan-pesan kepada pemirsa? Tentu di akhir daripada dialog kita di podcast ini, tentu saya berharap kepada kita untuk melaksanakan ajaran agama, memperdalam ajaran agama masing-masing. Memperdalam ajaran agama masing-masing. Kalau memperdalam masing-masing, mengamalkan ajaran agamanya, saya yakin kedamaian nanti akan tercapai. Moderasi itu akan terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua, tentu saya mengharapkan mari kita saling menghormati, saling menghargai, menerima perbedaan. Kalau ada perbedaan silakan menerimanya, mengedepankan persamaan. Mengedepankan kesamaan, kemudian juga kita melaksanakan kerjasama. Silakan saja, yang sama-sama membangun Indonesia ini, membangun apalagi Medan, semua Medan untuk semua untuk Medan. Tidak melihat agama dan sebagainya. Kemudian juga saling taat kepada peraturan pemerintah, dalam rangka contohnya pendirian rumah ibadah. Ini sering terjadi, potensi untuk konflik terjadi pendirian rumah ibadah, apakah masjid, gereja, kuil dan sebagainya. Ikutilah aturan-aturan itu. Ini harapan saya. Mudah-mudahan kedamaian tercapai, terlaksana di Indonesia ini. Amin. Khususnya Kota Medan yang kita cintai ini. Baik, terima kasih Pak Kakan. Pemirsa podcast Hikmah Channel dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah berdialog cukup panjang dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan, Bapak Dr. Haji Impun Siregar MA. Kita berharap tentunya Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar dengan keberagaman yang dihargai, kemudian saling menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kita yakin tentu Indonesia akan menjadi sebuah negara yang adil, makmur, kemudian damai apabila semua warga negaranya menghargai perbedaan yang ada di antara kehidupan mereka. Baik, terima kasih Pak Kakan. Pemirsa, ini saja barangkali dialog kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.